Bismillah ya. Kita ke pertama tentang trapesium itu sendiri ya. Trapesium di sini Anda melihat lintang kemana lintang? Ya, trapesium. Nah, trapesium itu adalah sebuah bangun datar yang dia ciri utamanya ya itu adalah mempunyai bukan mempunyai gimana ya? Di trapesium itu kalau bangun datar yang punya sepasang sisi yang sejajar itulah trapesium. Ya, jadi bangun datar yang memiliki sepasang garis yang sejajar. Ingat, sepasang garis sejajar bukan sama panjang. Nah, sejajar ini nggak mengharuskan sama panjang, ini sejajar. Oke, bisa kita lihat di sini misalkan Anda punya trapesium ABCD. Nah, dia hanya garis yang ini dan yang garis ini yang sejajar. Lebihnya nggak sejajar, nggak juga sama panjang. Itu secara umum trapesium. Ya, secara umum trapesium. Dan yang mencirikan lagi adalah di kiri kanannya, ya tergantung posisi nanti ya, itu di garis yang bukan sejajar ini, dia garisnya miring ke kanan atau ke kiri, atau ada yang tegak juga. Tapi ketika garis tersebut diperpanjang, perhatikan sini, Uli, diperpanjang, maka nanti akan berpotongan. Jadi garis-garis selain yang sejajar, kalau diperpanjang, maka akan berpotongan. Ingat itu ya. Tapi kalau yang sejajar, untuk perpanjang ya enggak akan berpotongan, namanya juga sejajar. Tapi yang selain yang sejajar ini, kalau diperpanjang, maka akan berpotongan. Kita ambil contoh yang ini. Garis AD. Garis AD, kalau kita perpanjang gitu, ini misalkan, sampai tembus sama yang apa ini? Nah, antum lihat, kalau udah seperti ini, nanti pasti akan berpotongan di suatu segitiga. Ya, jadi kayak segitiga gitu ya. Gitu. Yang ini pun sama yang bawah ya. Ini juga trapesium ya. Kalau ini diperpanjang, nah, perpanjang berarti yang ngikutin garisnya lurus ya. Sesuai garis yang asalnya. Nah, seperti ini. Pasti kan berpotongan di satu titik ya. Maka ini disebut dengan trapesium. Ya, trapesium. Yang kanan juga sama ini. Trapesium. Nah, di sini trapesium itu bisa ada 3 macam ya, 3 bentuk ya. Secara umum ada trapesium biasa atau kita bisa sebut sebagai trapesium sembarang. Terus yang ini adalah trapesium siku-siku. Tandanya dia trapesium tapi salah dua dari apa namanya? Sudutnya adalah siku-siku. Uli ngapain Uli? Uli ngapain Uli? Nah, terus yang ketiga adalah ada trapesium sama kaki. Nah, sama kaki itu maksudnya ini. Sisi yang bukan sejajar itu dia sama panjang. Ya, dan miringnya punya kemiringan yang sama cuma dia berlawan arah ya. Nah, seperti ini. Ini namanya trapesium sama kaki. Ya, tapi kalau yang seperti ini miringnya, nah misalkan seperti ini, ya ini baru jajar genjang ya. Kalau yang ini trapesium sama kaki. Ini sama ini sejajar ya. Oke. Itu jenisnya. Sekarang ke sifat-sifat. Nah, sifat dari segi sifat-sifat pun ini sedikit nah. Ya. Sedikit. Oke. Sifat-sifatnya tadi sesuai pengertiannya. Yang pertama, memiliki sepasang sisi yang sejajar. Ingat, ini hanya sejajar, bukan sama panjang ataupun sama besar ya. Ini sejajar. Berarti A, B itu sejajar dengan BC, sejajar.
Oke, berarti kalau ada tentang garis sejajar, maka berlaku juga di sini. Oke, berikutnya yang kedua adalah jumlah besar sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar itu adalah 180 derajat. Oke, perhatikan kata-katanya. Jumlah besar sudut yang berdekatan di antara dua sisi yang sejajar itu adalah 180 derajat. Oke, sekarang sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar itu sudut mana sama mana? Coba, sudut mana sama mana? DC sama AB. DC sama AB. AB. Yang di antara, yang dekatan tapi di antara dua sisi yang sejajar. Oke, mungkin bahasannya ini gimana? Coba dari buku bahasannya gimana? AD sama BC. AD sama BC. BC. BC Ustaz. Trapesium. Benar. Yang mana? Si sudut A, AD sama BC. sama BC. Oke. Betul ya? Nah, ini bukan sama besar, bukan. Tapi jumlah besar sudutnya 180 derajat. Berarti sudut A ditambah sudut yang D itu adalah 180 derajat. Nah, sudut yang B ditambah sudut yang C juga 180 derajat. Tapi sudut A tambah B atau D tambah C itu bukan, nggak ada patokannya. Ya, nggak ada patoknya. Karena secara kemiringannya beda. Kecuali nanti kalau yang di sama kaki, yaitu beda lagi. Ya. Ini secara umum seperti ini ya. Nah, kenapa 180 derajat? Ini Anda kasih tahu, perhatikan. Karena perhatikan, kalau kita perpanjang garis ini dan ini seperti ini. Nah, maka Anda lihat bahwa sudut A sama sudut D itu adalah sudut dalam sepihak. Ya, di pelajaran tentang sudut kemarin, sudut sejajar itu sudut dan garis sejajar. Maka sudut A dan D itu sudut yang dalam sepihak. Begitu juga dengan sudut C dan B. Dia adalah sudut dalam sepihak. Nah, kalau dalam sudut dalam sepihak, tentang besar sudutnya adalah kalau dijumlahkan itu 180 derajat. Itulah yang jadi sifat di sini. Nah, cuma kata-katanya diganti jadinya jumlah besar sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Oke, sifatnya cuma ini doang. Ya, sifatnya cuma ini doang. Nah, berikutnya ke keliling sama luas. Oke, untuk berkeliling karena di sini nggak ada nggak secara umum nggak ada panjang sisi yang sama, ya, secara umum ya trapesium. Maka keliling ya tinggal kita jumlah-jumlahkan aja semua sisinya. Mau urut apa enggak, yang penting semuanya dijumlahkan. Ya, mau AD baru BC tambah AB tambah DC nggak masalah. Yang penting dijumlahkan semua itu untuk keliling. Nah, untuk luas, luas, bagaimana cara menghitung luasnya? Ane kasih tahu dulu asal-usulnya dari luas ini. Oke, pertama, trapesium ini Ane akan bagi jadi dua. Ya, Ane akan bagi jadi dua. Oke, Ane bagi jadi dua. Nah, sekarang ada segitiga ABC sama ADC.
Ini ADC. Nah, maka kita bisa mencari luas trapesium ini dengan cara mencari luas kedua atau menjumlahkan luas kedua segitiga ini. Ya. Karena kenapa pakai segitiga? Karena kita udah tahu rumus segitiga. Ya, antum dari SD insya Allah udah tahu. Apa rumus segitiga luasnya? Secara umum rumusnya ingat? Ayo coba. Apa Ustaz? Rumus luas segitiga. Walaupun babnya nanti, tapi SD udah pernah. Apa? Rumusnya doang. Rumus segitiga. 3 apa? A kali T bagi 2 Ustaz. Iya. Alas kali tinggi bagi penulisan ini bisa juga kita tulis dengan setengah kali alas kali tinggi, itu boleh juga sama. Ya. Oke, berarti di sini kita akan menjumlahkan luas dua segitiga untuk mencari luas dari trapesium. Ya, lebih tepatnya nanti biar jadi rumus trapesium seperti apa sih? Nah, kita tulis dulu luas segitiga yang ABC yang bawah dulu. Ditambah luas segitiga yang atas kiri ya. Segitiga ADC. Nah, sekarang untuk luas segitiga ABC, kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi, yang ini juga sama. Nah, cuma kita harus perhatikan mana alas mana tingginya. Oke, setengah kali alasnya yang mana? Untuk segitiga ABC alasnya yang mana? Yang B A. C. BC. AC. Alasnya yang segitiga ABC yang mana? AC. Dengan catatan kita nanti bisa nyari tingginya. Yang Gimana? BC kau Ustaz. AB nah. Ya. Kalau BC nanti Anda nentuin tingginya gimana? Bisa aja sih, cuma bentuknya agak aneh. Ya, nanti kalau antum BC tingginya di sini nanti. Begini. Nah, nanti akan susah untuk ke arah biar nemu rumusnya. Jadi, yang Anda pakai adalah yang AB. Kalau AB-nya alas, kan kelihatan mudah. AB-nya alas di bawah. Ya, maka tingginya adalah yang ini. BC. Bukan BC. Oh iya kan. Tapi garis dari, nah di sini. Misalkan Anda kasih E ya. Berarti garisnya adalah yang ini akan kasih garis T. Ya, ini tetap Anda tulis T aja nggak masalah. Ya. Sekarang yang satu lagi, setengah kali alasnya yang mana? Alasnya yang BC. Yang BC. ya D AB. DC. DC. Itu kan beda segitiga namanya DC. Nah, tingginya, nah untuk tinggi yang segitiga ADC itu seperti ini nah. Kita boleh narik garis lurus dari titik A biar tegak lurus dengan garis DC. Ini masalahnya DC di sono, A-nya di sini kan. Kalau ke sini nggak mungkin tegak lurus ya. Maka kita garisnya lurus saja ke atas ini. Nah, ini kita perpanjang garis DC-nya. Maka bentuk siku-siku di sini, misalkan di sini AF. Ya sekarang, aneh tanya, AF itu kan tinggi juga. Sama nggak dengan tinggi yang C? Sama. Sama kan? Nah, maka aneh tulis T. Nah, berarti T yang di AB itu sama T yang di ADT tingginya sama. Nah, karena ada yang sama nih, setengah sama setengah, T sama T, maka ini keluarin jadinya setengah T dikalikan AB ditambah DC. Nah, sekarang setengah kali T udah jelas tinggi ya. AB sama DC itu garis apa? Garis jajar. Iya, garis jajar. Maka yang ini bisa kita tulis dengan itu kan penjumlahan ya, berarti jumlah sisi AB Jajar. di jajar. ngapalinnya gitu aja. Nah, makanya rumusnya di buku antum itu ada seperti ini.
setengah kali jumlah Jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi. ya seperti ini. Nah, ini rumusnya ya. Jadi setengah kali jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi, atau bisa antum tulis begini, luas sama dengan jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2, itu sama aja. Sama aja. Nah, ditulisin seperti ada yang lebih enak nulis rumus yang bawah. Ya, itu rumusnya ya. Rumus dari trapesium. Nah, berkaitan dengan rumus, nah ingetin lagi ya. Tadi kan rumusnya adalah luas kan jumlah Sisi ya, sejajar tinggi bagi bagi 2. Nah, ini rumusnya. Dari rumus ini antum harus bisa, kalau yang ditanyakan tinggi ataupun jumlah sisi jajar. Kita ubah dulu. Kita bisa tulis seperti ini. 2L itu sama dengan Jumlah sisi dikali T per 2. Di sini ya, itu bisa jadi 2 rumus ya. Kalau kita yang ditanyakan tinggi, berarti 2L dibagi jumlah sisi jajar. Kalau yang ditanyakan jumlah jajar, maka 2L dibagi tinggi. Nah, cuma nanti pengembangan dari pertanyaan-pertanyaan tentang trapesium itu, selain ditanya tinggi ataupun jumlah sisi jajar ya, ataupun luas itu sendiri ataupun keliling, itu bisa juga ditanyakan adalah misalkan apa nih? Diketahui luasnya, diketahui tingginya. Luasnya diketahui, tingginya diketahui. Salah satu sisi yang sejajar diketahui, misalkan ini 10. Tapi yang di sini ditanyakan atau jadi X gitu. Nah, itu X-nya berapa? Itu bisa jadi. Nah, maka kalau nemu soal yang seperti ini, maka rumus yang dipakai adalah ini. Jadi cari tahu dulu jumlah sisi sejajar berapa. Yang jelas kan udah ada luasnya, ada tingginya, kan tinggal luasnya kali 2 dibagi tinggi, ketemu jumlah sisi yang sejajar. Tinggal karena yang diminta yang X, sedangkan 10-nya udah, yang satunya udah ada, berarti tinggal jumlah sisi sejajar dikurangi 10 nemunya yang X. Itu yang dikurangi aja ya. Jadi kalau tanyakan satu diketahui, satu ditanyakan, ya cara cari pertamanya itu cari dengan ini loh, jumlah sisi sejajar itu 2 dibagi X. Udah ketemu baru dikurangi dengan sisi yang sudah diketahui. Ya. Oke, itu untuk arah jenis soalnya ya. Nah, di antara banyak soal yang ada di sini, Anda mau contohin beberapa saja. Ya, 45 ya. Mana sih? Salah. Nah, misalkan ini. Ya, misalkan seperti ini. Nah, ini yang siku-siku nih. Nah, maka yang di sini berapa derajat? Atau caranya gimana? Ingat, jumlah semua sudut pada segi 4 itu 360 derajat. Seperti ini siku-siku. Tadi sifat yang ada pada trapesium yang pertama nih. Mana? Nih. Nih, sifat yang kedua. Sudut AD 10, BC 10. Itu yang berdekatan. Nah, maka di sini yang Ane tunjuk ini berapa? Atau caranya dulu? Caranya adalah
Uli ada gimana? Uli? Caranya 360 dikurangi 50 dikurangi 180. Oke, bisa ya. 360 kurang 50 kurang 90-nya 2 ya. Nah, ketemu berapa? 130 ya. Nah, ini boleh atau caranya lebih simpel seperti ini. 180 kurangi 50. Terus 3. Kenapa? Karena sudut yang ini dengan yang dia berdekatan tapi bukan apa di antara garis sejajar. Jadi jumlahnya 180. Ah sih Pak, Ya. paniknya Kenapa? Uli mute. paniknya. Siapa ini? Atau itu ngomong sendiri. Uli Ustaz. Mana aneh nggak di mute? Enggak, tadi Uli itu Oh. kan enggak di mute, jadi berisik. Uli ngapain sih? Sambil ngapain Uli? Dia ngobrol sama orang tuanya di Ya. Oke, ini contohnya. Terus kalau ada trapesium seperti ini anggap aja sejajar ya, ini kan yang gambarnya kurang bagus. Ini misalkan ini 110 derajat, yang ini 63. Nah, yang bagian A sama B ini, yang A-nya gimana? Cara mencari yang A? A itu 180 Kurang 63. 63. Oke, jadinya 117 ya. Nah, kalau yang B berarti 180 dikurangi 110. 10. Berapa? 90 ya. Apa? 70. 70. Nah, itu ya. Nah, kalau yang enak itu kalau nemunya seperti ini. Nah. Ini untuk yang sama kaki ya, ada tandanya seperti ini. Sama kaki. Kalau diketahui sini 115, maka di sini otomatis 115. Di sini tinggal antum kurangi 180 kurangi 115. Jadinya berapa? Itu 65 ya? Ya. Ya 65 derajat. Maka yang di sini pun langsung 65 derajat. Jadi ada 2 pasang. Itu khusus untuk yang segitiga. Trapesium sama kaki. Kalau yang lainnya harus ngikutin sifat-sifatnya. Tapi ini pun kalau antum ngikutin sifatmu udah bisa. Cuma bisa lebih cepat dengan karena kita tahu ini sama. Ini sama, yang ini dengan yang ini sama. Oke. Berikutnya contoh lagi ya. Kalau berkaitan luas yang penting antum tahu ya mana alas mana dua sisi sejajar, mana tingginya ya. Oke, berkaitan dengan luas mungkin yang seperti ini nih. Yang seperti ini antum jangan sampai terkecoh. Oke, yang alas yang tinggi yang paling tinggi. Tingginya mana? 12. 12. Tingginya 12. Ya, tingginya 12. Jumlah sisi sejajar yang mana sama mana? Mana tambah mana? 10 sama 7. 10 sama 7. Bagi 2. Nah, jangan lupa kalau seperti ini antum nggak boleh nyoret dengan yang ada di dalam kurung karena dia masih penjumlahan. Antum harus jumlahin dulu baru bisa coret. Atau kalau udah bisa dicoret di belakang, jadinya 17 dikalikan 6. Jangan lupa satuannya ya. Sentimeter sesuai dengan satuan yang ada di soal. Berapa nih? 102. 102. Sampai soal terakhir, tapi agak molor ya. Soal terakhir seperti ini. Ini ada segitiga lagi. Trapesium sama kaki. Nah, ini sama. Nah, ini A, B, C, D. DC-nya 3, A ke B-nya itu 11 cm. Nah, sini sudutnya 45 derajat. Yang ditanyakan adalah
ini E. Ini siku-siku ya. Nah, berarti DE itu kan garis tinggi ya. DE garis tinggi. Yang itu yang ditanyakan, DE-nya berapa? Atau tingginya berapa sama aja. Tinggi dari trapesium ini berapa? Nah, kita hanya dikasih clue DC 3, A sampai B itu 11. Nah, cara menjawabnya perhatikan. Kita cari tahu dulu AE-nya berapa. Caranya adalah kita tarik dulu garis dari titik C yang tegak lurus dengan bawah. Karena ini sama kaki, maka jarak yang AE dengan yang ini misalkan F ya, FB itu sama. Berarti di sini, karena di sini 3, dari atas itu 3, maka kanan kirinya adalah 11 kurangi 3, 8 bagi 2, 4. Jadi ini 4 cm, ini 4 cm. Nah, kita gambar sendiri dulu coba sudut apa yang dimaksud. Nah, ini siku-siku, ini E, ini D, ini A. Ini 45 derajat, yang ini 4 cm. Nah, berapa panjang DE? Berapa panjang DE? Coba ada yang bisa langsung ngasih jawabnya? Kalau ketemu panjang DE, DE kan ini sebagai tinggi juga ya. Nah, ini kan sebagai tinggi juga. Ya. Maka nanti bisa dicari luasnya. Tapi kalau nggak bisa nyari DE, luasnya nggak bisa, yang bisa dicari. Berapa? Coba. Panjang DE berapa? Kita hanya dikasih seperti ini. Nah, mungkin antum lihat. DE-nya 4 derajat, Pak. Berapa? 4 derajat. Kenapa? 4 cm. 4 cm. Kenapa 4 cm? Ini betul jawabannya 4 cm. Kenapa? AE sama DE. Coba sebutin kenapa? Karena Panjang yang AE sama DE itu sudutnya 90 derajat. panjang AE sama DE, kenapa? Sudutnya 80 derajat. 90 derajat. 90 derajat. Ya. Bentar itu berisik. Kenapa? 90 derajat. Gimana tadi? Panjang AE sama DE 90 derajat kata Zahir. berapa derajat? 90. Oh, 90 di sini kan, 90 kan? Oke. Terus kenapa kok jadi 4? Ayo. 4. Oke. Coba antum perhatiin. Kalau gambarnya ini giniin. Nah, ini 45, ini 90. Ini A, ini D, ini E. Ini 4 cm. Nah, maka perhatikan. Sudut yang D ini, sudut yang D itu adalah 180 kurangi 45 kurangi 90. Berapa? 45 derajat. Ternyata di sini juga 45 derajat. Berarti kalau sudut segitiga dari ini 45 kanan 45, maka otomatis ini siku-siku lagi ya. Maka panjang dari AE sama DE itu sama. Kenapa? Karena dari kemiringannya pun sama. Ya. Kalau kemiringannya sama, maka nanti panjang sisi yang A ke E, D ke E itu sama, 4. Ya, ketemunya 4. Nah, nanti kalau luasnya tinggal alasnya jumlah sisi sejajar 3 tambah 11 terus dikalikan 4 bagi 2. Ketemu.